Mungkin besok ya mekarnya ya, 24 Juli. Tua banget tuh umur. Melarang untuk Momi mulungin daun bambu di labu madu ini deh. Ada 2 labu madunya, nah ini. Tuh teman-teman yang kemarin dikerjain tukang Momi, tuh udah 2 pot talang yang masih kosong. Terus ada pot baru lagi. Nah ini tepat di atasnya kangkung. Dan satu lagi ada di belakang. Dah itu dia yang bisa kita tanamin. Nah kalau mau review ini kan pakai apa sih? Emang penyangga untuk talang hujan ya. Dan yang ini yang di bawah ini pakai baja ringan yang bekas-bekas untuk rambatan Momi itu tuh. Nah itu pernah buat itu rambatan untuk labu madu, tapi masih ada sisa, jadi akhirnya dibuat ini. Sebenarnya kalau mau direview lebih bagus ini ya, karena dia tidak mengganggu tanahnya. Kalau ini kan, nah ini walaupun lebih ringkih gitu ya, nah dia ada gangguan nih di sini. Jadi Momi nggak santai ngaduk-ngaduk tanahnya karena kehalang sama ini. Tuh ada 4 lagi, ya kan? Ya tapi nggak apa-apa ya. Kita berusaha tidak menanami pas di bagian besinya ini aja gitu. Teman-teman Momi nggak sabar nih menuhin ini semua dengan makanan-makanan untuk keluarga dan teman-teman tetangga sekitar ya. Kita berbagi dong ya. Teman-teman, tanggal 29 September ini Momi sedih. Nih zukininya tiba-tiba ditemukan udah kepotong ya. Zucchini yang ditanam 3 September. Ya sudah nggak apa-apa, dimakan sama mungkin ya urat atau apalah di sini ya. Ada sampah organik nih 1 wajan penuh. Momi mau tuang di sini. Oh, ada kulit bawang juga. Oke, ini setumpuk sampah organik. Nah sekarang berhubung Momi sekarang sudah punya pot talang yang lumayan banyak ya, ada 1, 2, terus yang di belakang juga ada ya, pokoknya tambahannya ada 3 ya pot talang. Nah ini pot talangnya masih kosong ya, udah ada lubang airnya, masih kosong. Nah kita isi tanah, kebetulan ini ada tanah ya. Tuh ada campuran tai kambing ini nih ya, pupuk kandang kambing yang masih bulat-bulat, terus tanah dengan sekam mentah ini ya. Nah Momi mau campurin, tapi Momi karena mau apa ya, lebih subur medianya nanti ke depannya, maka seperti biasa Momi caranya di bagian dasar pot ini akan dipenuhi dengan daun-daun kering dulu. Nah kebetulan Momi punya daun bambu ya. Nah kita tata dulu ya daun bambunya di bagian dasar pot talang ini. Oke, sudah penuh. Begitu juga dengan pot talang lain. Juga seperti ini caranya ya. Daun bambu. Oke, sudah jadi semua ya tanahnya. Yang ini tanahnya lebih hitam daripada yang ini, karena ini tanahnya bekas-bekas media tanam itu ya. Tuh yang banyak kumbangnya juga sih, makanya ini untung-untungan deh kalau bisa nanam sayur di sini. Karena tadi banyak kumbang-kumbang dan belatung-belatung alias urat putih itu ya. Tapi udah Momi pencetin sih. Ya, namun ada anak-anaknya gitu di sini. Ya udah kita lihat aja ya. Mungkin bisa selamat. Nah, yang ini basil sweetnya udah Momi pindah ke planter bag yang ini. Ini juga tanahnya juga ada kumbang-kumbangnya gitu, Momi pencetin, tapi
Ya ada anak-anaknya sih, anak-anak si kumbang itu kecil-kecil. Nah ini juga udah Momi kasih sebagian sampah organik dari sini. Momi taruh sebagian di bawah sebelum daun bambu ini. Habis itu kasih daun bambu, jadi mulsanya biar lumayan banyak. Jadi si kumbangnya nggak milih tanamannya. Semoga kumbangnya lebih memilih sampah organiknya ketimbang daunnya. Ini dianthusnya yang bunga pohon kedua ya, udah mulai berbunga nih akhirnya. Masih malu-malu kucing, kita lihat besok. Sedangkan yang dianthusnya yang ini udah bunga kedua, bunga pertamanya udah kering. Momi kurang tahu nih bijinya di sebelah mananya. Cantik sekali, ini bisa dimakan ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini ya paprikanya berbuah dan lumayan banyak nih. Ada 1, 2, 3 ya. Tuh paprika. Nah, kebetulan di sini ada tunas air yang tumbuh. Tunas air itu antara daun sama batang utama ya. Nah, ini udah gede nih. Dan sudah berbunga juga. Lebih baik Momi patahin ya supaya nutrisinya konsentrasi sama yang sudah dibentuk di atas. Nah, ini konsentrasi ke sini nih, pembesaran buah. Nah, ini dia paprikanya. Udah berbunga juga nih tunas airnya. Mungkin bisa di stack ya, Momi nggak tahu. Boleh aja diiseng-isengin, ditancap ke tempat lain nih. Ini ada pot kosong, boleh aja lah iseng-iseng ya, tancap. Nah, karena daun mint ini sudah subur ya. Tuh, alhamdulillah tuh, udah panjang-panjang. Sebelumnya kecil-kecil ya dia, kurus-kurus. Sekarang sudah makin menyebar. Oke, kita panen seperti biasa yang panjang-panjang ini ya. Jangan pernah membiarkan mint sampai panjang-panjang. Itu prinsip kalau mintnya mau daunnya subur terus, lebar terus, daunnya jangan biarkan seperti ini ya. Segera kita panen. Dipupuki seminggu sekali dengan kascing juga boleh, makin oke pastinya ya. Nah, ini kita panen. Batangnya udah gede banget. Kita bisa langsung menanamnya sekaligus panen ya, panen daunnya. Nah, seperti ini. Pilih yang batangnya besar gitu ya, besar kokoh. Nah, kita buangin dulu deh daunnya. Nah, daunnya kita taruh di sini, kita manfaatkan daunnya. Batangnya akan kembali lagi ke pot yang baru supaya dia makin menyebar. Seperti itu. Kita mau memperbanyak mintnya nih, teman-teman. Untuk basil sweet yang sudah dipindah ke planter bag. Nah, ini teman-teman lihat, ini udah mulai kuncup, mau mulai bentuk bunga. Nah, ini kita hindari ya, jadi kita potong. Jangan sampai dia cepat membentuk bunga, karena akan mempercepat kematiannya ya, akan cepat mature. Nah, kita pangkasin aja. Lalu kita beranjak ke tanaman favorit saya, yaitu kangkung yang sudah kesekian kalinya dipanen. Nih Momi tulis di sini, ini kalau sekarang kita mau panen, ini adalah panen kesekian. Nah, ini ditulis di sini ya. Subhanallah. Ini yang umurnya paling lama ya. Kalau ini agak-agak baru, kelihatan kan? Tuh daunnya lebih kecil daripada yang lebih baru ditanam gitu ya. Ini nggak baru juga sih, udah 2 kali dipanen. Ini mau yang ketiga kalinya kalau nggak salah ya. Yang ini nih yang berkali-kali dipanen. Subhanallah. Yuk kita potong saja ya. Dari 1 pot. Yang ini dari 1 pot. Ini dari 1 pot lagi. Tuh, ini 1 pot lagi. Digabung jadi 2 pot. Walaupun produksinya semakin sedikit,
Oke, ini kondisinya ya setelah dipanen. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Lalu beranjak ke kangkung ini ya. Ini yang kedua kalinya mau dipanen. Tuh, udah subur-subur lagi. Ini juga berasal dari batang yang 2 pot tadi. Setelah daunnya dimasak, batangnya mau ditancepin. Lumayan dari pot talang air segini nih. Tuh, segenggam. Dan sekarang kita lihat tuh kucainya udah gondrong lagi ya, teman-teman. Subhanallah. Nih berarti kita bisa panen lagi. Kucai itu paling enak katanya dimasak dengan tauge, tahu, seperti itu ya. Sedangkan Momi jarang masak itu ya. Jadi seringnya kucainya dikasih tetangga atau teman yang butuh gitu. Nah, ini kucai ini benar-benar gampang ya nanamnya. Ini juga pertama kali bibitnya dikasih teman Momi, teman baik Momi yang dari Lampung, dikirim dari Lampung ke Jakarta. Tuh, bayangin perjalanan jauh tapi dia sampai dengan selamat ya. Nah, ini dia sebelumnya sangat cuman 2 butir ya, maksudnya dua bibit seperti ini ya, lama-lama menyebar. Nah, seperti ini ya. Momi kasih mulsa berupa daun palem tuh. Lihat ya, banyak kascingnya. Ini makanya subur sekali, alhamdulillah. Yuk kita panen aja ya. Tuh teman-teman, lumayan kan hasilnya, banyak sekali tuh, segenggam. Dipanen berkali-kali bisa ya. Ini tanaman yang sangat bandel dan umurnya lama ya, alhamdulillah. Kalau teman-teman ada yang nanya bisa nggak ini sebagai pengganti daun bawang, jawabannya nggak bisa ya. Pernah tuh masak sop dikasihnya kucai, rasanya jadi aneh kata suami saya gitu. Jadi nggak bisa ya menggantikan daun bawang. Nah, ini teman-teman, setelah Momi pisahkan antara daunnya aja sama batangnya, daunnya itu dipotong seperti ini nih. Nah, kalau batang yang masih kurus-kurus seperti ini ya nggak apa-apa, bisa kemakan ya. Ini mau dijadiin tumis kangkung nih, permintaan bocah-bocah. Nah, yang ini kita kembaliin lagi ke tanah. Kalau kita mau memperbanyak kangkung, ini kita tancepin lagi. Jangan salah atas mana bawah ya. Nah, kita lihat aja, ini kan batangnya ke atas, berarti ini akarnya nih, yang bagian akar di bawah. Nah, ini kita tancapin aja ke pot-pot yang ada di atas ya, pot yang kosong atau pot talang air tuh yang masih kosong. Tuh, kangkungnya udah jadi tumis kangkung sama udang sama cabe sama bawang-bawangan pastinya, ada terasinya dikit. Aduh, rasanya ini mantap sekali nih teman-teman nih. Nah, sekarang batang kangkungnya kita tancepin ya. Ini sudah agak siang sih, harusnya tadi pagi ya. Begitu panen, daunnya dipisahkan dengan batangnya. Batangnya sebisa mungkin segera ditancapkan. Tapi ini Momi bisanya siang hari ini nih. Seharian sibuk. Oke, kita tancepin ya. Boleh ke tempat asalnya lagi, kita tambahin banyak ya. Nah, di sini kan kelihatan tuh ya, tuh yang bekas-bekas Momi panen tadi. Bisa ditancap di tempat yang masih lowong, bisa juga ditancap di pot yang lainnya ya.
karena ini musim kemarau, kayaknya disiram dulu ya. Karena kangkung sangat haus air, apalagi baru ditancap. Ya, tanaman lain yang nggak haus air aja perlu air untuk awal-awal ya, apalagi kangkung. Nah ini, oke, setelah disirami, nah ini sebelum nancap kita harus perhatiin mana atas mana bawah. Nah ini kan ada daun ya, ada bekas-bekas daunnya kan kayak gini. Nih arah ke sana berarti ini akarnya di bawah. Kita tancepin seperti ini. Tuh. Ini juga, ini kan batang, ini bekas daunnya pasti mengarah ke atas, jadi ini pasti akarnya. Nah, seperti ini saja. Ini kalau kepanjangan boleh dipotong. Ditancepin lagi sebelahnya. Ini cakep nih, kalau batangnya gede gini, kemungkinan numbuhnya gede banget. Oke, seperti itu ya seterusnya sampai yang di baskom ini habis. Kita juga coba ke pot talang ya, yang lain. Oke, seperti inilah kondisi ketika baru ditancap. Nanti kita lihat 2 minggu ke depan seperti apa ya.